Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, udah gak sabar nih, kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Ia membiarkan dia pergi berlari menuju kamarnya. 14 hari bukan waktu yang sebentar. Selama 14 hari itu juga, bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama. Hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung. Banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan dia. Benarkah iblis itu ada? Sore buta dia pergi ke rumah Mbak Sapi dan ketika Mbak Sapi melihat dia, wajahnya penuh dengan teror. "Ayo masuk nak, masuk, cepat." Ia menyuruh dia duduk sementara Mbak Sapi masuk ke dalam kamar. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobeknya kain itu lalu diberikan ke tangan dia, terjadi keheningan dalam waktu lama, sampai dia bertanya, "Apa itu Mbak?" Dia melihat bibir Mbak Sapi gemetar. "Kafan. Ini itu kain kafan." Jantung dia seperti mau copot. Pantas ia mencium bebauan busuk di kain itu. "Kain kafan siapa ini Mbah?" "Kain kafannya Mbok Sartem." Mbah membongkar makamnya Mbok Sartem. "Sebentar ya nak, dengarkan dulu. Yang membuat Mbok Sartem meninggal adalah bapak kamu. Hari itu dia seperti disambar petir. Palawija adalah nama makhluk ini. Bawa kain kafan ini, simpan di dekat kamu. Lalu dengarkan pesanku ini. Jangan tidur di bawah jam 12 ya." "Apa itu Palawija?" Mbak Sapi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini. Ia menegak kopi hitamnya, lalu mulai bercerita. Ceritanya panjang, tapi kamu harus tahu. Palawija adalah kambing yang menjelma manusia. Dahulu ada orang yang melahirkan anak tidak normal. Badannya manusia tapi kepalanya mirip kambing. Kabarnya anak bayi itu dikubur di sini, di desa ini. Tapi tidak ada yang tahu di mana tempat pastinya. Kalau kata Mbok Sartem, bapakmu lah yang menemukan kuburannya. Namanya iblis. Paling pintar untuk menjerumuskan bapakmu. Sudah, kamu pulang saja. Pesanku cuma satu, jangan sampai hilang kain kafan ini. Seperti apa yang dikatakan Mbak Sapi, dia tidak pernah lagi tidur di bawah jam 12. Ia sengaja mengikat kain itu di pergelangan tangannya, seolah-olah itu gelang penjaganya. Dan di malam yang entah keberapa, dia ingat ada satu kamar di dalam rumahnya yang tidak pernah ia masuki. Malam ini Pak Wanto pergi sedari sore. Di luar tengah hujan lebat, hanya ada dia dan Yuni serta dua pembantunya. Dengan perasaan bimbang dia pergi menuju kamar Pak Wanto. Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya, dia dikejutkan oleh Yuni. Yuni menatapnya dengan tatapan datar sebelum dia bertanya kepada Yuni masih terjaga di dalam kamar dengan jam yang sangat larut malam. Tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan berlari meninggalkan dia dengan wajah kebingungan. Tanpa menghiraukan Yuni, dia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto. Tercium aroma wewangian yang biasa Pak Wanto gunakan. Sangat familiar. Namun memuakkan bagi dia yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak. Ketika dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat malam ini anehnya bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka dia melesat masuk dan hal pertama yang dia lihat adalah temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud. Suasana di kamarnya membuat dia merinding. Ada rahasia di dalam sini. Tanpa membuang waktu dia mengamati setiap detail kamar ini. Banyak topeng anggon dari barong sampai wurukan. Jadi topeng ini adalah topeng mitos Jawa. Banyak jenis keris terpajang di atas meja, lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil. Namun dia terfokus menatap satu titik. Ada keranjang bayi yang diselimuti oleh kain ibu Jawa. Di atasnya ada payung khusus mayit dan ketika Sadia mendekatinya, tiba-tiba badannya menjadi berat. Berat sekali, seperti ada yang naik di atas punggungnya. Saat itulah dia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya.
tiba-tiba tercium aroma yang sudah lama dia lupakan. Bau lengguh seekor kambing. Maka dia berbalik mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, dia melihat sosok. Oke teman-teman, mungkin kita lanjutkan lagi ya ceritanya besok. Terima kasih buat kalian yang telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.